Assalamualaikum soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum materi, Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita ta'arufan. Kita kenalan dulu. Nama Miss Fatimah. Kalian bisa panggil Miss Fatim. Nah, sekarang pembelajaran pertama kita di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 2. Meskipun pembelajarannya sistem daring, anak-anak Miss harus tetap semangat, oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan angkat tangannya. Kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kefahaman. Amin. Baiklah anak-anak Miss, semoga dengan kita berdoa tadi Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami setiap ilmu pengetahuan. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 89. Dengan materi pembelajaran, ayo mengaji surah Al-Ma'un. Kita akan mengkaji surat Al-Ma'un serta kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Nama surat Al-Ma'un ini diambil dari ayat terakhir, yaitu pada ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Nah, Al-Ma'un tadi yang berarti barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un ini tergolong kepada surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un berada dalam urutan ke-107. Miss yakin anak-anak Miss sudah pada hafal dengan surat Al-Ma'un ya. Nah, sekarang anak-anak Miss silahkan disimak dan diikuti bacaan suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, merdu sekali lantunan kalam ilahi yang dibacakannya. Anak-anak Miss juga bisa, Insya Allah. Asalkan ada kemauan ya. Nah, kita lanjut kepada artinya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Nah, setelah kita mendengar dan membaca surat Al-Ma'un tadi secara bersama-sama, sekaligus artinya, maka apa sih kandungan yang ada dalam surat Al-Ma'un itu? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Masih tetap semangat kan? Anak-anak Miss, anak-anak pinter, anak soleh. Semangat ya, gak boleh kapok dalam belajar. Semangat!
Nah, adapun kandungan atau isi yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un ini adalah tentang orang yang mendustakan agama. Sebelum kepada isi dan kandungannya, kita harus tahu dulu apa itu yang mendustakan agama, Miss. Orang yang mendustakan agama adalah dia mengaku kalau dia beragama Islam, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Sehingga Islamannya diragukan. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk tidak termasuk di dalam golongan ini. Adapun golongan orang yang mendustakan agama itu, dalam surat Al-Ma'un dijelaskan, ialah yang pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim. Maksudnya, Miss, ya, orang yang suka menghardik, mengejek, memarahi, memukuli, mengambil harta anak yatim. Pokoknya orang yang melakukan perbuatan buruk terhadap anak yatim, maka itu termasuk orang yang mendustakan agama. Maka dari itu, kita sebagai orang yang soleh, solehah, muslim, muslimah, tidak boleh melakukan hal tersebut. Ketika kita mengetahui ada anak yatim di dekat kita, maka kita harus peduli kepadanya. Karena kita alhamdulillah beruntung masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Bagaimana dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang orang tuanya sudah meninggal? Maka kita tidak boleh mengejek atau bahkan mencaci, memaki. Ingat ya anak-anak, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang peduli terhadap anak yatim. Maka kalau ada di sekitar kita anak yatim, maka kita harus sayangi ya. Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya, Miss? Iya, dia tidak mau memberi makan orang miskin. Dia termasuk orang yang mendustakan agama. Karena Allah memerintahkan kita untuk menyayangi fakir miskin. Kita tidak boleh mencela dan mencacinya. Bahkan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulut. Dasar orang miskin suka minta-minta. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang berkekurangan dekat kita, kita mestinya peduli. Kita mestinya merasa kasihan. Kita harus merasa sayang kepada mereka. Karena dengan adanya mereka, kita bisa membantu. Kita bisa membagikan harta kita. Dengan kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan harta kita. Itu adalah janji Allah. Bukan berarti ketika kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, kita bertambah kurang harta kita. Tidak, harta kita akan bertambah. Asal niatnya karena Allah. Karena kita sudah tahu ada perintah di dalam Al-Quran untuk menyayangi orang miskin dan anak yatim, maka kita harus melakukannya karena Allah. Selanjutnya, orang yang celaka dalam sholatnya. Masa iya, Miss? Dia udah sholat tapi termasuk golongan orang yang celaka juga? Iya, dia sholat tetapi dia lalai melaksanakannya. Apa sih, Miss, maksudnya lalai? Lalai itu orang yang menunda-nunda waktu sholatnya. Sudah mendengar azan, tapi masih asik bermain. Masih asik bermain dengan yang dilakukannya, dengan kegiatannya. Bermain sepeda, bermain PS, main HP, atau segala bentuk permainannya. Bahkan juga lalai kalau dia suka menonton. Jadi, kalau kita tidak ingin termasuk orang yang lalai, sehingga dikatakan orang yang mendustakan agama, maka ketika azan berkumandang, kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Nah, ada juga orang yang sholat di awal waktu, tetapi dia ria, termasuk orang yang lalai. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan ibadah karena Allah. Sepantasnya, apapun kegiatan kita, kita harus ikhlas. Ikhlas itu
Hanya Allah dan hambanya saja yang tahu. Hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu. Jadi apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala. Ketika nilai sudah dapat, ketika pahala sudah dapat, insya Allah surga yang dijanjikan Allah dengan segala kenikmatannya akan kita dapati. Mau kan anak-anak Miss masuk surga? Makanya kita harus menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas. Dan pastikan kita sholat di awal waktu. Ya. Nah, yang terakhir yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Nah, orang yang enggan memberi bantuan juga termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Jadi, kita sebagai orang yang soleh-solehah, muslim wa muslimah, orang Islam tidak boleh enggan memberikan bantuan. Kita harus ringan tangan. Kita harus suka membantu. Jadi, kalau ada orang yang sedang kesulitan, maka kita yang menawarkan diri untuk membantunya. Contoh, ketika anak-anak Miss ada di sekolah, anak Miss punya pensil atau pena 2, sedangkan temannya lupa membawa pena. Jangan sampai ditanya temannya dulu. Kalau kita tahu temannya gak bawa pena atau gak punya pena atau pensil, maka anak Miss yang soleh dan solehah menawarkan diri. Kamu mau pinjam pena aku, tapi nanti balikin lagi ya. Gitu. Nah, sebagai orang yang dipinjamkan penanya, maka sepantasnya untuk mengembalikannya setelah digunakan. Jangan sampai anak Miss sudah dibantu teman tapi malah membuat orang lain sakit hati. Itu juga tidak boleh. Ya, anak-anak pinter, anak-anak soleh. Contoh selanjutnya yaitu membantu orang tua di rumah. Nah, kita harus membantu orang tua di rumah karena kita sudah tahu orang yang enggan membantu itu termasuk orang yang mendustakan agama. Maka kita harus suka membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan atau yang sedang kesusahan. Contoh yang bisa kita lakukan di rumah seperti membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyapu rumah, membantu ibu membersihkan jendela, membantu ibu merawat adik, dan membantu ayah atau ibu dalam berwarung. Semua kegiatan tolong-menolong yang ada di rumah niatkan karena Allah supaya nanti bernilai pahala dan kita bisa masuk surga. Mau kan masuk surga? Insya Allah kita masuk surga bareng-bareng ya. Nah, itulah kandungan dari surat Al-Ma'un. Jika ada di antara anak-anak Miss yang soleh dan soleha ini kurang paham dengan apa yang Miss sampaikan, dipersilahkan bertanya ya. Miss tenang, jika anak Miss mau pemahamannya itu bertambah sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah meridhoi segala aktivitasnya sehingga semua aktivitasnya bernilai pahala dan masuk nantinya ke dalam surga yang kenikmatannya sangat banyak sehingga apapun yang kita minta pasti bisa kita dapatkan. Untuk itu, Miss akan memberikan tugas kepada anak Miss. Silahkan kerjakan halaman 96 dan 97, poin A dan poin B di buku latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.